Sekali kita ulangi guys, karma yang akan dia dapatkan karena telah menyakitimu. Oke. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a deck untuk bulan Desember 2023 for all zodiac sign ya. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Aku sudah selesaikan romance reading atau love reading untuk para couple di 2 minggu pertama Desember. Dan dimulai dari hari ini sampai dengan kurang lebih 6 atau 7 hari ke depan, kita akan masuk ke momen-momen special reading ya guys. Special reading bulan Desember. Oke, spesial pakai telur. Telurnya setengah matang. Mantap. Oke. Satu ciri khas dari special reading, aku bicara dengan ke-12 zodiak sign sekaligus ya. Jadi satu readingan untuk 12 zodiak sign. Karena itulah peluang untuk kamu merasa resonate ke readingan ini atau ke pesan ini akan semakin kecil guys. Yes, semakin bias ya. Kenapa begitu Ray? Karena memang itu pelajaran statistika dasar di SMP kalau nggak salah atau di SMA ya. Semakin tinggi populasi maka hasil akan semakin bias. Oke. Oke, tapi jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Bawa santai aja, bawa santai aja. The 12 Cups. Oke. Oke, judul special reading pick a deck untuk bulan Desember hari ini adalah karma yang akan dia dapatkan karena telah menyakitimu. Oke. Sekali kita ulangi guys, karma yang akan dia dapatkan karena telah menyakitimu. Oke. Ada seseorang yang menyakiti kamu, oke, kamu merasa tersakiti, dan kemudian kamu bertanya-tanya kira-kira apa ya yang akan balasan yang akan dia dapatkan dari universe, karena memang keadilan akan ditegakkan guys. Siapapun yang diperlakukan dengan tidak adil, maka dia akan segera mendapatkan keadilan, kan begitu ya. Dan itu yang disebut dengan pembayaran karma. Itu biasanya datangnya kartu The World atau kartu The Justice. Oke. Yang pertama akan aku lihat adalah dari sisi kamu dulu. Kira-kira rasa sakit apa yang kamu rasakan? Jangan-jangan kamu hanya ini guys, pura-pura merasa sakit. Ya sebenarnya nggak sakit-sakit banget gitu ya, tapi kamu terlalu lebay, ya nggak sih? Atau apakah benar-benar disakiti ya? Yang jelas aku mau lihat dulu keadaan kamu saat ini. Rasa sakit seperti apa yang kamu rasakan. Dan kalau nanti kamu merasa cocok, menurutmu itu yang terjadi padamu, dan kamu pengen lihat kira-kira karma apa yang akan segera dia dapatkan atas perbuatannya tersebut, di ujung video ini aku akan tawarkan 2 deck untuk kamu pilih guys ya, berdasarkan intuisimu. Kamu yang memilih ya, bukan aku yang memilih untukmu. Oke, yang pertama ini ada deck batik-batik. Nanti kita lihat yang mana yang pertama atau yang mana yang kedua, itu belakangan. Dan kemudian yang kedua ada deck hijau ya, seperti yang biasa aku pakai. Dan kalau kamu merasa siap untuk memilih, siap untuk melihat kebenaran, ya silakan dipilih. Dan kemudian diklik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, dan di sana kita akan membahas secara detail tentang karma yang akan dia dapatkan atas perbuatannya yang telah menyakitimu. Oke, kalau kamu merasa nggak yakin guys untuk memilih, kayaknya nggak bisa deh, I'm not ready, I'm not in that vibes now, kayaknya frekuensi aku tuh bukan lagi frekuensi yang bagus untuk memilih. It's okay, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau memilih ya. Tapi kalau kamu merasa yakin untuk memilih, silakan dipilih. Kamu yang pilih, tugasku hanya akan menerjemahkan apa kartu yang keluar guys ya. Apapun hasil yang akan kamu lihat itu berdasarkan pilihan yang telah disuruh atau diarahkan oleh intuisimu untuk kamu pilih. Oke? Oke guys, itu aja pembukaannya, aku rasa sudah cukup jelas ya. Kita langsung mulai saja. Yang pertama aku mau ambil dulu adalah kartu Oracle guys. Ini akan menjadi pilot untuk readingan kamu ini. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading pick a deck December 2023. Karma yang akan dia dapatkan karena telah menyakitimu. Halo. Hello. Satu kartu saja guys, nggak usah banyak-banyak. Bukan. Bukan juga. Terlalu banyak kayaknya yang main-main karma di sini ya. Kalian terlalu disakiti. Ulang ya. Orangnya ini. Kalpandel Mike Cikata Kalpandar Kinsos Kalpandal Holy Spirit Controls
For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a deck, December 2023. Karma yang akan dia dapatkan karena telah menyakitimu. Ini terlalu banyak yang ini, berarti yang excited di sini, guys. Now, siapakah yang akan menang? Oh, bukan. Itu dia. Baru pas. Oke, choose a new direction. Ini untuk kamu ya guys, bukan untuk dia ya. Jadi oracle atau pesan kata kunci petunjuk untuk kamu di Desember ini atas situasi yang kamu jalani. Kamu disakiti oleh seseorang saat ini. Kamu disuruh untuk memilih arah yang baru. Choose a new direction. Oke, pilihlah arah yang baru. Jangan di situ lagi. Jangan mengikuti arah yang lama. Jadi kalau saat ini kamu di sini jalannya, di sini kamu disakiti begitu ya guys. Titik disakitinya kamu di sini dan kemudian ini arah. Kamu jangan ikuti jalan ini lagi. Langsung aja ke kanan silahkan, ke kiri silahkan, atau serong sekian derajat silahkan. Tapi yang pasti jangan ikuti arah yang sama lagi ya katanya. Because choose new direction. Oke. Kita langsung lihat saja kartu besarnya untuk kamu. Halo. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a deck, December 2023. Karma yang akan dia dapatkan karena telah menyakitimu. Halo kamu yang tersakiti. Sakitnya tuh di sini. Oke, Queen of Cups. Oh, mungkin kamu seorang istri guys. Queen of Cups ini mommy figur ya, ibu rumah tangga. Oke. Atau ada perasaan yang sangat mendalam tapi harus dipendam ya, sudah tidak diungkapkan lagi ya. You love this person, that's why you feel hurt. Apa yang dia lakukan ke kamu itu menyakiti kamu karena kamu mencintai dia. Kalau seandainya kamu tidak mencintai dia, bodo amat gitu ya. Queen of Cups. Okay. Cancer, Scorpio, Pisces, halo saudaraku. Itu energi kamu guys. Knight of Wands, King of Wands, oke. The Five of Wands, Ace of Pentacles, Hangman, Seven of Cups, The Three of Pentacles. Ini kayak menjauhkan diri sih aku lihat ya. Knight of Wands miring dan kemudian datang bersama ini center of the reading kamu. Knight of Wands tegak dan kemudian datang bersama The Three of Pentacles dan di atasnya King of Wands yang miring. Begitu kamu kayak terlihat menjauhkan diri tapi kesannya itu menganggap dirimu tidak pantas atau tidak layak gitu. Jadi down banget, depressed banget, depresi ini orangnya. Apa yang dia lakukan ke kamu itu berhasil membuat kamu menganggap dirimu tidak layak, atau yang dia katakan ke kamu itu membuat kamu merasa dirimu rendah. Ya, jadi apa itu istilahnya guys? Orang seperti apa itu yang kalau membunuh karakter ya, dia tuh berhasil membunuh karaktermu sehingga kamu tidak mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya atau sisi baik dari dirimu. Karena kalau King of Wands tegak guys, ini artinya orang yang tahu, kenal betul siapa dirinya, tahu berapa nilainya guys, tahu apa kebaikan-kebaikan dia, tahu bahwa dia itu orang yang istimewa kalau tegak. Tapi saat ini miring, artinya kamu benar-benar meragukan dirimu itu karena dia ya. Oke, kita langsung klarifikasi saja untuk cari tahu informasi lebih detailnya. Dimulai dari The Three of Pentacles ya. This reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karma untuk dia yang telah menyakiti orang yang punya energi ini, terima kasih. The Three of Pentacles, The Lovers, pengkhianatan mungkin ya guys. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini datang, everybody is here I think. Nine of Wands. Oh, kamu jadi tulang punggung guys. Kamu jadi kayak bertanggung jawab untuk sesuatu setelah seseorang pergi meninggalkanmu. Pusing. Jadi kayak awalnya kulihat ini ketergantungan, atau kamu kayak merasa yakin dengan hadirnya dia di dekatmu, you will be just fine ya.
Dan kemudian ini orang sudah tidak ada di sampingmu lagi aku lihat. Karena Knight of Pentacles ini seorang orang menjauh. Aduh, glossy-glossy gini nggak bagus ya guys ternyata kartu ya. Aku pikir bakalan keren gitu kelihatan di video. Ini malah gaya vlogger-vlogger. Oke, ketika Knight of Pentacles muncul, aku ngeliat seseorang menjauhi kamu dan you must stand where you are. Kamu lihat ini guys. Yang satu pergi kayak melepaskan tanggung jawab dan kamu harus berjuang untuk tanggung jawab tersebut sendirian. The World. It is what it is, ya. Ketika The World datang, memang begitulah ceritanya, ya. Tapi mungkin cara dia pergi meninggalkan kamu ini yang nggak bisa kamu terima saat ini, menyakitkan. Tapi please remember guys, ketika The World datang, ya memang begitulah harusnya yang terjadi dalam cerita kehidupanmu, ya. Jadi bukan kalian akan bersama selama-lamanya, tapi dia akan keluar dari kehidupanmu, melepaskan tanggung jawabnya, dan kamu harus bertanggung jawab dimulai dari masa itu. Ketika dia pergi, setelah itu kamu yang akan taking charge for your life, ya. The Nine of Wands ini responsibility guys, tulang punggung. Jadi kalau tadi kamu terlihat seperti The Queen of Cups, mungkin kamu adalah seorang ibu rumah tangga yang dimulai dari sejak dia pergi. Kamu harus cari nafkah untuk dirimu sendiri, kamu harus memenuhi kebutuhan anak-anakmu guys, atau bahkan mungkin ada kebutuhan lain yang selama ini dia yang sediakan untuk kamu, tapi sudah tidak bisa dia sediakan lagi, dan kamu yang harus menjalaninya atau bertanggung jawab untuk itu, begitu ya. Oke. Kita teruskan center of the reading, thank you. Six of Cups. Oke, berarti aku lihat ini orang dari beberapa waktu sebelumnya udah mencoba untuk menjauh dari kamu, balik lagi, mencoba menjauh, balik lagi. Pas dia balik mungkin kamu yang berusaha untuk dia kembali, ya. Jadi kayak ada pertahanan dari sisi dirimu supaya dia tidak menjauh, supaya tanggung jawab ini dibagi dua, ya, supaya kalian bekerja sama untuk menjalani tanggung jawab ini. Tapi when the world comes here, itu sudah tidak bisa terulang kembali. Jadi kayak usaha kamu untuk menarik dia atau menyuruh dia kembali kepadamu itu udah nggak bisa lagi. Ayo dong, kita harus bertanggung jawab bersama-sama, itu udah nggak bisa lagi, ya. Ini orang kepergiannya yang terakhir udah selama-lamanya aku lihat, ya. The Six of Cups, The Seven of Pentacles, The Page of Wands. Tapi kamu masih tetap berharap dia kembali, ya. Kalau kamu berharap dia kembali guys, berarti tidak ada karma yang akan terjadi. Tidak akan ada karma terjadi, ya. Death of Sword, attach. Kamu itu kayak bergantung banget, nempel banget. Even ini orang udah nggak ada, kamu masih nempel, berharap dia ada, atau berharap dia ikut bertanggung jawab terhadap keadaan kamu saat ini. Tapi ketika The World datang, aku harus bilang it's over, ya over. It is what it is, ya. Oke, kita teruskan ke fokus. Five of Wands. Kamu kayak pengen lari juga dari tanggung jawab ini. Oke, kalau menanggung jawab diri kamu mungkin kamu bisa guys, ya. Tapi ada sesuatu yang memang harusnya ditanggung jawabi bersama. Kalau lu bisa main lari, kenapa gua nggak bisa main lari? Nah, itulah yang terlihat dari Five of Wands datang bersama The Ace of Swords di sini. Five of Wands ini beda pikiran, beda hati, beda tindakan, ya. Tapi karena kartu klarifikasinya adalah The Nine of Wands, artinya hingga saat ini ketika kamu melihat readingan ini, kamu masih berusaha untuk bertanggung jawab penuh pada sesuatu yang seharusnya ditanggung jawabi berdua. So far, ya, sedapat mungkin kamu masih bisa melakukannya atau berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menggantikan tanggung jawab dia yang dia lepaskan. Lelah, The Four of Swords, kayak pengen kabur deh, ya. Jadi kalau ini cerita tentang ibu rumah tangga, berarti kamu mungkin punya anak guys, dan kemudian kamu udah mulai menganggap anak itu sebagai bebanmu saat ini. To be honest, itu yang terlihat, itu yang harus aku bacakan, ya. Dulunya ketika kalian bersama, oh indah banget, bahagia banget begitu. Karena memang apa-apa ditanggung berdua, ya. Misalnya biaya anak ini ditanggung berdua, pengasuhannya, perawatannya ditanggung berdua. Tapi setelah dia pergi, kamu harus sendirian semuanya. Itu melelahkan sekali, itu membuat kamu kayak pengen kabur, ya. Beberapa di antara kalian sudah kabur aku rasa. Karena Knight of Wands ini return. Jadi mungkin kalau ini tentang anak itu udah dititip ke orang lain mungkin, ya. Atau at least kamu sudah keberatan deh, ya. Oke, Ace of Pentacles, kamu berharap ada
kabar baik untuk dirimu atas kerja kerasmu ini atau atas usahamu untuk bertahan dalam menjalani tanggung jawabmu ini. Mudah-mudahan ada hasilnya begitu ya. Kamu itu tipe yang percaya bahwa kebaikan akan mendatangkan kebaikan, guys. Eight of Cups. Yang paling penting untuk kalian saat ini adalah hal duniawi ya, uang biasanya ini kalau Ace of Pentacles, crowningmu. Fokus please, thank you. Itu Queen of Cups loh. Oke, High Priestess, tapi nggak jadi keluar ya. Ditambah The Five of Pentacles, oke ada masalah keuangan juga. Atau kamu nggak yakin gitu guys dengan keadaan keuangan kamu ke depannya. Justice, kamu minta keadilan. Inilah kartu karma itu guys. Jadi subconsciously di alam bawah sadar kamu merasa diperlakukan dengan tidak adil, and please kasih aku keadilan. Justice must be present for me. Berarti tugas aku di sini untuk bilang ke kamu bahwa keadilan pasti akan ditegakkan guys, tepat pada waktunya ya. Pasti. Universe akan rugi kalau kamu merasa diperlakukan dengan tidak adil berlama-lama ya. Trust me guys. Hangman. Ini usaha yang kamu lakukan untuk mengembalikan dia, atau at least supaya ada tanggung jawab yang dia berikan, agar kamu tidak memikul semuanya sendirian, tapi kena Hangman. Kalau kena Hangman, maka aku harus bilang semua usaha yang kamu lakukan untuk mengembalikan agar dia bertanggung jawab nggak bisa terjadi, nggak bisa terrealisasi. Maka karma yang berkaitan dengan dia ini memang harus terjadi. Karena begitu dia datang kembali untuk bertanggung jawab, tidak ada karma. Tidak ada karma guys. Karena dia akan menjalankan kewajibannya atau menegakkan keadilan untukmu atas kemauannya sendiri ya. Even dia pengen, tapi ada yang menghalangi. Tujuannya apa? Supaya dia kena karma. Hangman ini terjadi. Karena once dia kembali, kamu itu kayak akan memaafkan semuanya 100%. Padahal mungkin sudah banyak kecurangan yang dibuat di belakang gitu ya guys. Atau lepas tanggung jawab yang sudah berkali-kali dia lakukan di belakang. Dan kemudian kalau misalnya ada permintaan yang kamu inginkan dari dia, dia wujudkan satu kali saja, kesannya kamu akan langsung lepas semuanya gitu. Kamu langsung nggak apa ya, nggak mau repot-repot mikirin tentang karma dia lagi gitu. Jadi ini orang kayak ditahan untuk memperbaiki keadaan ya. Dan kamu juga ditahan untuk tidak berusaha memperbaiki keadaan, because it is what it is. Itulah saktinya kartu The World guys. Itulah saktinya kartu The World ya. Supaya keadilan ditegakkan untukmu atas divine intervention atau kerjaan dari universe begitu, maka ini orang tidak boleh kembali ke dalam hidupmu. It's too late ya, sudah terlambat kayak begitu ya. Oke, The Seven of Swords dan ditambah The Four of Pentacles. Segala cara sudah kamu coba guys. Seven of Swords adalah menghalalkan segala cara supaya dia kembali dan ikut bertanggung jawab terhadap situasi kamu saat ini, tapi gagal-gagal mulu, ya kan? Nah, itu dia ciri berikutnya kalau kalian resonate dengan readingan ini. Kamu udah coba supaya perdamaian terjadi begitu, dan dia bisa ikut lagi berdampingan denganmu untuk menjalani tanggung jawab ini atau memikul tanggung jawab ini bersama-sama, tapi selalu gagal. Kalian perlu tahu kenapa gagal? Karena kerjaan Hangman. Hangman itu blockage, pemblokiran ya. Habis akal kamu. The Seven of Swords datang bersama Four of Swords. Udah gak tahu lagi mau gimana. Jadi mau gak mau kamu berjalan. Tapi masalahnya guys, kamu masih berjalan di jalur yang sama. You need to change direction katanya. Ketika kamu memilih jalur yang sama, mungkin there is nothing left for you there. Itu yang membuat kamu kesulitan untuk memikul tanggung jawabmu itu. Tapi kalau kamu memilih direction yang berbeda, mungkin kamu akan merasa lebih percaya diri atau lebih kuat dalam memikul tanggung jawab yang harusnya dipikul berdua, malah dipikul oleh satu orang saja, yaitu dirimu ya. Banyak peluang yang akan terbuka untukmu guys. This is the justice for you. Seven of Cups ya. Banyak kesempatan. Kayak mentok gitu loh guys. Jadi kamu itu di satu jalur itu mentok mulu. Kalau misalnya ini tentang cari kerjaan gak dapat ya. Kalau misalnya ini mau buka bisnis itu nggak maju-maju. Karena itu di jalur yang sama.
Ya, jalur yang sama yang pernah kamu jalani bersama dengan dia, silakan kamu ubah, katanya belok lah, ganti ya, supaya kenangan-kenangan dia itu pun atau rencana-rencana kalian yang pernah bersama kalian buat itu pun bisa out, keluar. Jadi kamu memilih direction atau arahmu sendiri. Itu yang membuat peluang akan terbuka banyak di depan untukmu. Yang awalnya susah cari kerja, kerjaan ada di mana-mana. Yang awalnya bisnis susah banget untuk dikembangkan, maju pesat, malah buka cabang di mana-mana. Itulah the seven of cards yang aku lihat di sini. The Moon, Emperor. Baby, congratulations. Oke. Okay. It is what it is. Kita kembalikan ke pemahaman kartu The World. Artinya memang dia tidak bisa kembali ke kamu karena di near future kamu akan di-emperorkan oleh universe ya. Nanti aku tak jelaskan emperor sekali lagi untuk kamu guys. Barangkali kamu belum pernah mendengar penjelasan langsung tentang emperor di channelku ini. Ini memang kalau di channel-channel tarot reading lainnya ini akan disebut dengan janda, duda begitu ya. Tapi sebenarnya ada yang istimewa dari kartu The Emperor ini guys, because this is about crowning atau pemahkotaan ya. Jadi nggak semua janda dan nggak semua duda akan jadi emperor, tidak. Biasanya ini akan ditawarkan dan kita pasti akan semacam kayak membuat komitmen dengan universe itu dalam bentuk komunikasi soul to soul gitu ya, kayak energetically. Kamu akan mendengar universe ini bertanya dan intinya kamu akan menjawab yes. I will be always single. I will be independent. Aku tidak akan bergantung pada orang lain. Aku tidak akan mengharapkan apapun pada orang lain. Hanya berharap sama yang di atas. Dan kemudian mahkota Emperor akan diberikan ke kamu. Apa privilege atau keuntungan kalau kita jadi Emperor, Ray? Yang kamu pegang berhasil. Yang kamu kerjakan sukses. Bisnis yang kamu buka berkembang pesat. Tanam bunga, bunga tumbuh. Tanam pohon, pohon tumbuh dan berbuah subur. Kenapa bisa begitu? Karena directly, secara langsung universe yang akan mengambil alih kehidupanmu. It's like marry the god. Kartu Emperor, Major Arcana, divine timing. Datang dan pergi, kita nggak tahu kapan. Jadi ini tidak akan selamanya. Tapi yang pasti syarat dari orang bisa mendapatkan mahkota Emperor ini adalah independent. Tidak bergantung ke siapapun. Selama kamu masih nelpon dia, ngechat dia, mana uang kiriman dari kamu untuk pertanggungjawaban anakmu, kamu gak akan pernah bisa dapat emperor, energi emperor atau crowning emperor, gak akan pernah. Tapi kalau kamu berusaha sendiri, kamu kerjakan berapa yang dapat aja begitu, dan percaya bahwa semua akan di-handle dengan baik oleh universe, itulah ketika kamu masuk ke masa-masa emperormu ini. Ini yang ditawarkan untukmu guys ke depannya. Karena itulah dia tidak boleh kembali ke dalam hidupmu. Karena itulah kamu harus bertanggung jawab untuk hidupmu. Dan siapapun yang saat ini sedang bergantung kepadamu, selama at least 6 bulan ke depan, karena God will taking care of you guys well, dengan baik. Kalau aku tanya sama kamu guys, bisa nggak universe saat ini buka pintu, dia balik sama kamu, dan kemudian tanggung jawab yang kamu pikul sendirian ini kalian tanggung berdua, bisa nggak? Bisa. God is the Almighty. Tuhan itu maha kuasa, apa aja bisa guys. Hari ini Eropa digeser ke kutub selatan aja bisa. Tapi kenapa harus kamu alami yang seperti ini? Because you are the next emperor. Kamu adalah calon emperor baru. Emperor ini kan jadi tempat bergantung orang. Ya, dia nggak sendiri guys dalam hal menanggung jawabi, tapi mencari sendiri untuk bertanggung jawab pada banyak orang. Bisa jadi dia akan bertanggung jawab pada anaknya, keponakannya, sepupunya, orang tuanya yang udah jompo, begitulah ya tipikal emperor. Tapi akan ada aja, rezeki itu ada aja, kemudahan itu ada aja. Masalah yang muncul bisa aja dihandle sendirian. Ya, renovasi rumah nggak tahu gimana caranya merenovasi rumah, bisa aja tahu merenovasi rumah. That's the emperor. This is your justice. Inilah keadilan untukmu. Yang masih belum bisa kamu pahami saat ini. Tapi kamu akan segera memahaminya ketika kamu sudah dapat mahkota emperor ini. Aku mereading banyak orang yang the real emperor, empress. Mereka tuh biasanya suka datang untuk kasih nasihat sama aku. Alih-alih reading, dia nanyakan tentang kehidupannya dan kehidupan dia, dan ketika aku lihat di recent past, the now, dan kemudian the near future, baru aku lihat oh ini the real emperor yang datang sama empress. Mereka luar biasa guys, luar biasa ya. Dari nol
sampai ke titik puncak. Luar biasa. Tuhan yang temanin, Mary the God ya. Jadi kalau tarot ini dari sekitar tahun 1600 1700 back then gitu di Eropa, ini biasanya orang-orang yang biarawati ya, kayak apa namanya, atau pokoknya yang hidup selibat ya, yang tidak bergantung ke siapapun, tapi akan selalu dipenuhi atau dicukupkan oleh universe. Itu yang akan kamu terima untukmu. Jadi jangan khawatir. Dia nggak bisa kembali untuk bertanggung jawab saat ini karena memang kamu sedang dipersiapkan untuk menerima crown atau mahkota emperor tadi. Ya, kamu tidak butuh dia. Menyakitkan karena dia lepas tanggung jawab. Yes, that's the process. Tapi kamu akan belajar tentang you don't need them untuk menjalani tanggung jawabmu ini, supaya kamu bisa melihat your real power, guys. Sebagai emperor, ketika universe yang akan menghandle hidupmu 100%. Begitulah pemahaman menurut tarot. Kamu datang lihat readingan tarot, kamu harus open minded dengan pengertian-pengertian dari tarot. Oke? Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan, this is me, Ray, walaupun aku masih belum merasakan aku ini emperor atau bukan, misalnya begitu, oke, nggak apa-apa, karena ini near future datangnya emperor di 6 bulan ke depan, dan kamu merasa ini adalah energimu, walau masih ragu-ragu bimbang, dan kamu kayak pengen lihat kira-kira apa yang akan terjadi pada dia, orang yang sedang kamu fokuskan ini, yang lari dari tanggung jawab, meninggalkan kamu dalam kesusahan sendirian. Kalau kamu siap untuk memilih, silakan dipilih. Deck pertama yang hijau, deck kedua adalah batik ya. Intuisimu yang bilang, kamu sudah tahu apa yang akan terjadi pada dia. Itu tersimpan di subconscious mindmu. Karena itulah intuisimu menyuruh memilih salah satu deck ini untuk mengkonfirmasinya. Aku akan terjemahkan apa kartu yang keluar dari deck masing-masing deck ini untuk melihat gambaran kira-kira karma yang akan dia dapatkan atas perbuatannya padamu yang telah menyakitimu. Oke? Aku hitung mundur 7 guys. 8, 7 saja ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Netot, waktu habis. Deck 1, deck 2. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Di special reading pick a deck untuk bulan Desember 2023. Karma yang akan dia terima karena telah menyakitimu untuk all zodiac sign. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.